Tabik pun, selamat datang di channel GLD Lampung Barat TV. Salam literasi. Literasi jaya, Lampung Barat hebat, yes. Tabik pun. Beda semua mereka, jadi asik. Iya. Ya, peserta nomor undian 5. Ahmed. Iya, saya. Ya. Ahmed. Ahmed. Oh, nggak pakai H. Bacanya? Nggak pakai H. Oh, irit sekali ya. Ahmed. Iya. Bukan Amit tapi ya. Bukan. Ahmed. Ahmed. Oke. Ahmed, silakan berdiri. Iya. Visi dan misi Anda sebagai seorang duta literasi. Silakan. Santai, jangan tegang. Ya, siap. Iya, santai. Misi saya adalah menjadikan literasi sebagai hobi anak muda pada zaman now. Selanjutnya, visi saya adalah yang pertama, mempromosikan literasi itu sendiri. Yang kedua, mengajak anak muda seusia saya untuk menjadikan literasi sebagai hobi yang positif. Misi saya menjadikan literasi sebagai hobi anak muda zaman now. Salah satu misinya, saya ulangi lagi. Misi Iya, misi. mempromosikan literasi. Promosi. Oke. Terima kasih untuk jawaban. Maklum, faktor U suka. Agak lupa. Mengajak anak muda zaman Seusia saya, ya, khususnya. ya, Anda. Dan eksekusinya adalah cuman satu langkah dulu ya, baru yang diambil promosi. Anda ambil adalah melakukan promosi literasi. Pertanyaannya, promosi literasi yang seperti apa yang akan Anda berikan kepada teman-teman yang seusia Anda, kemudian yang anak-anak yang notabene sekarang ini lebih mementingkan gawai dibandingkan buku. Atau artinya memang literasi bukan hanya tok buku, tetapi tidak bisa terlepas bahwa buku itu utamanya, yang lainnya akan ngikut. Nah, bagaimana cara Anda mempromosikan kepada teman-teman agar mereka bisa ikut terlibat yang dinamanya dengan literasi? Coba. Salah satu media dari literasi itu sendiri adalah buku. Lalu media lainnya adalah media digital elektronik. Di sekarang ini orang malas membaca buku, cuman lebih yang namanya fokus kepada elektronik. Nah, di situ saya membuat suatu produk dengan dengan mengumpulkan sekelompok anak muda dalam aplikasi, contohnya aplikasi Spotify. Di sana bisa membuat suatu produk untuk mengumpulkan dan mengaspirasikan beberapa pikiran-pikiran kami ataupun beberapa tujuan-tujuan baik kami untuk berliterasi. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang pernahkah sebelum mendaftar sebagai duta literasi, aksi apa yang sudah Anda lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan literasi? Aksi nyata. Sudah pernah melakukan atau belum pernah melakukan aksi literasi dalam kehidupan sehari-hari? Aksi literasi mulai dari diri sendiri, melibatkan diri sendiri, melibatkan orang lain. Saya biasanya mempunyai target untuk bacaan. Setiap hari saya konsisten dengan satu buku. Entah itu novel, cuman saya lebih suka ke novel biasanya. Buku yang Anda miliki dari mana? Buku yang saya miliki Koleksi pribadi atau pergi ke perpustakaan daerah atau novel-novel tun, mangatun? Kalau sebelumnya kalau untuk novel biasanya saya beli sendiri. Cuman kalau untuk bacaan-bacaan lainnya saya ke laman baca. Kebetulan sepupu saya dan di rumah tua saya ada laman baca. Ada berapa koleksi buku yang Anda miliki di rumah? mana? Karena Anda hobi membaca. Sekitaran. Kira-kira di rumah ada
koleksi buku? 200 lebih mungkin. 200 judul? 200 judul. Bukan eksemplar ya? Bukan eksemplar ya, judul. Eksemplar bisa 1 judul, bisa 5 buah. Eksemplar. Ya. 200 judul. Kamu ngalah-ngalahin Lamban Baca. Tahun berapa ngoleksinya? Kalau keluarga emang dari dulu. Ini, kalau keluarga dari aku iya. Ya, Yang punya banyak koleksi. Luar biasa berarti di keluarga udah memang ini ya. Nah sekarang ada nggak aksi literasi yang sudah dilakukan di sekolah yang berdampak kepada teman, kemudian dari aksi yang sudah kamu lakukan itu bukan hanya teman, bahkan ke sekolah keseluruhan, berarti sudah mencakup literasi sekolahnya. Kebetulan saya sebagai koordinator untuk majalah dinding di sekolah, jadi di sana saya aktif dan mempunyai beberapa anggota yang aktif juga dalam majalah dinding. SMA negeri berapa? MAN 1 Lampung Barat. MAN 1 Lampung Barat. Kemarin ikut berpartisipasi dalam lomba tanggal 5 Januari. Kebetulan juga di situ lagi ada acara dan anggota saya yang ikut lomba. Kamu nggak ada kan? Karena saya nggak lihat. Anggotanya. Ya, hai anak muda. Iya. Itu ya. Zaman now. Iya, zaman now. Menjadikan literasi sebagai hobi buat anak muda zaman now. Tapi lirik juga dong keluarganya, ya. Nah, kalau menurut versi Anda nih, apa sih yang dimaksud dengan keluarga yang melek literasi? Melek literasi. Keluarga yang melek literasi itu adalah keluarga yang tahu dan apa sih guna dari berliterasi itu sendiri dan apa sih manfaat dari literasi itu sendiri, yang mana di sana direalisasikannya di keluarga. Literasi itu sendiri apa dan bagaimana sih dampaknya untuk kehidupan khususnya di keluarga? Ya, Anda sudah pernah? Orang tua saya giat untuk mendedikasikan saya untuk berliterasi. Ya, dari sejak usia berapa Anda merasa sudah dikenalkan dengan literasi? Dari taman kanak-kanak mungkin. Dari taman kanak-kanak. Bagaimana cara orang tua Mengenalkan literasi? Dengan cara memberikan saya beberapa bacaan-bacaan yang saat itu pantas buat anak-anak mungkin. Lamban baca, karena dimulai dari kalau misalnya lamban baca itu saja sudah sukses, itu kan lingkungan pertama ya di masyarakat. Jadi kalau misalnya di lamban baca sudah sukses, ke keluarga-keluarga lainnya akan mengikuti dengan cara yang lamban baca itu tadi. Baik, Anda ingin mempromosikan literasi ini sebagai misinya yang menjangkau masyarakat, baik dalam bentuk buku cetak maupun digital. Yang ingin saya tanyakan, yang digital seperti apa? Digital elektronik itu kan yang orang tahu itu cuman aplikasi aja mungkin ya. Cuman kan ada di dalam aplikasi itu masih ada link, masih ada yang lain-lainnya maksudnya di sana yang masih bisa diakses. Produk unggulan saya tadi ada produk yang dimana di sana di aplikasi itu yang bisa menyuarakan beberapa aspirasinya anak-anak muda. Baik, Anda tinggal di Tumbulio. Pernah ke perpustakaan? Perpustakaan Daerah sering. Kabupaten Lampung Barat? Kalau daerah pernah, cuman nggak sering. Ada berapa bahan pustaka di sana? Bentuknya? Tidak tahu? Belum tahu? Jawab jujur aja. Belum tahu? Ragu Nah, buat jawab. begini. Terkait dengan Anda menyampaikan digitalisasi, bahwa alhamdulillah pada tahun 2020 pemerintah daerah, alhamdulillah Pak Ismon ACC, bahwa perpustakaan daerah mulai tahun 2020 sudah memiliki e-pusda. Oh iya. Jadi ini yang nanti Anda bawa ke kelompok pemuda. Ada aplikasinya, e-Pusdakap Lampung Barat. Itu adalah buku digital. Jadi selain buku cetak atau konvensional yang ada di dinas perpustakaan, ada juga e-Pusda atau e-book, buku elektronik. Buku elektronik. Nah, ini luar biasa, ini judulnya sudah 2000-an lebih ini judulnya. Nah, ini. Kemudian
semua bisa mengakses. Yang penting bukan offline, ini masih online. Kalau nggak punya data nggak bisa. Ini yang saya maksud bahwa ini adalah bekal Anda nanti ketika promosi literasi, bahwa pemerintah daerah memiliki, itu sudah memiliki buku digital. Nah itu nyambung ya Mas Teh? Terima kasih Pak, baru tahu. Baik, terima kasih. Ini yang belum tahu biar tahu. Iya. Anda baik-baik aja. Lebih nggak baik-baik. Makasih. Lemesin tangannya dulu. Masih ada 2 penanya. Langsung investor. Lemesin. Ya, terima kasih Ananda Amen. Saya yang paling tertarik ketika ditanya oleh Pak Kandung, Anda sedang baik-baik saja? Jawabannya tidak. Jadi, Ananda Amen, dari visi dan misi, tujuan dan cara menggapai, saya sangat tertarik sekali karena Anda menempatkan menempatkan keinginan melalui 2 cara itu. Keinginannya menjadikan hobi bagi anak muda, kemudian dengan cara Promosi. mengajak Iya. kepada anak-anak segenerasi Ananda, bahkan di bawah dan mungkin di atas Ananda nantinya. Saya hanya ingin bertanya kepada Ananda, sejauh ini sampai dengan hari ini, Ananda tahu apa kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah untuk mendukung keinginan Ananda tadi? Undang-undang kabupaten. Ya, kebijakan ini apakah dia peraturan ataukah dan sebagainya, atau yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Maaf, kurang. Ananda tahu kalau pemerintah sudah di tahun 2018 mengeluarkan Perbup tentang gerakan literasi? Sudah. Sudah. Di tahun 2021 sudah menjadikan Kabupaten Lampung Barat satu-satunya kabupaten dengan peraturan daerah kabupaten literasi. Sudah tahu. Iya. Itu yang saya maksud. Jadi harus baik-baik saja biar ngejawabnya nyambung. Harus baik-baik saja, jangan tidak baik-baik saja. Nah, jadi saya kembali satu poin lagi. Setelah Ananda mengetahui bahwa pemerintah konsisten, serius, konsen untuk mendukung keinginan Ananda menjadikan literasi ini sebagai hobi tadi, satu jawaban singkat dari Ananda. Menjadikan hobi ini biasanya kan kalau kita masih zaman SD, Budela dan Dewan Juri, hobinya apa? Makan bakso, dengar musik ini. Ini menjadikan literasi sebagai hobi, mengajak untuk belajar dan terus belajar. Singkat, di sekolah dan tempat tinggal saudara, apa yang sudah saudara perbuat sampai hari ini untuk menjadikan hobi? Saudara bukan mengajak masyarakat. Apa yang sudah saudara perbuat? Yang sudah Ananda perbuat? Belum ada. Belum ada. Belum. Tapi jika Ananda terpilih nantinya, seharusnya bukan jika kita terpilih ya, seharusnya mulai masuk finalis ini. Masuk finalis sudah mulai ada aksi. Iya, jadi tapi tetap jawab pertanyaannya. Jika Ananda terpilih, Ananda akan mulai dari mana? Dimulai dari lingkungan keluarga saya dulu, tahap selanjutnya ke sekolah, dan terakhir ke masyarakat. Iya. Cukup ya, karena memang Ananda tidak baik-baik saja. Ananda cukup. Dia tegang. Masih ada satu. Santai dulu. Tarik napas. Iya, turun. Iya. Bapak. Tugas kesehatan disiarkan nggak? Iya, Ahmed. Sosok anak muda zaman now. Mau disebut seperti itu? Mau saja. Mau saja? Mau. Bukan mau banget. Hari ini sedang mengikuti penjurian. Iya. Secara etika berpakaian juga harus sesuai. Sesuai prosedur. Menurut Ahmed sudah sesuai dengan etika pada saat melakukan penjurian? Belum. Dari awal sudah tahu belum ya? Saya ingat di tengah. Hah? Saya ingat di tengah-tengah wawancara. Di tengah-tengah wawancara? Iya. Apa yang merasa kekurangan? Tangan saya Tangannya kenapa? di keram. Ya, dan itu menjadi ganjalan di hadapan saya, ya. Karena sebagaimana kita dalam melakukan penjurian itu harus siap. Ya. Siapa? Bukan di tengah-tengah acara baru siap. Itu akan mempengaruhi kepercayaan diri. Iya, Pak. Ya, akhirnya dari ketidaksiapan semua jadi berantakan.
Asli Pak. Sedangkan ini salah satu faktor penentu Ya, untuk menjadi seorang duta literasi. Ya, saya kenal Ahmed nggak hanya di ruangan ini ya, Iya Pak. di luar juga tahu Ahmed. Dan memang sosoknya dia termasuk sosok yang aktif ya. Coba sih berdiri dulu, seorang sosok duta. Coba dirapiin dulu pakai. Sebagai seorang seniman ya, saya tahu sebagai seorang seniman di situ bisa juga untuk melakukan literasi budaya ya. Etika sebagai seorang seniman ya, walaupun Ahmed juga pelajar, selama ini mungkin literasi budaya secara tidak langsung sudah Ahmed sampaikan ya ke orang-orang yang melihat apa yang sudah Ahmed tampilkan. Kalau ingin tahu ya, literasi budaya dalam berupa bentuk tari, menurut Ahmed etika yang sesuai dengan tari-tarian yang ada di Lampung Barat itu seperti apa sih? Nanti andai kata mungkin Ahmed bisa menjadi seorang duta literasi, dengan cara penyampaiannya, kemampuan Ahmed adalah di bidang seni gitu kan. Seperti apa yang akan Ahmed lakukan, menginformasikan tentang budaya yang ada di Lampung Barat lewat tari-tarian. Tarian seperti apa yang sudah atau Ahmed kuasai yang itu bercerita tentang Lampung Barat? Coba. Salah satu tariannya adalah tari sembah batin. Ahmed menarikan. Cuman di sana kan penarinya perempuan semua. Ya. Dan poin yang Bapak tadi ini, di sana caranya adalah buat ngejaga biar dari gerak ke gerak tiap tarian itu nggak ada yang ditambah-tambah dan nggak ada yang dikurang-kurangin. Jadi dijaga. Jadi namanya itu maksudnya apa tadi? Tidak ada yang ditambah-tambah, tidak ada yang dikurang-kurang. Dalam proses sebuah pelestarian, kalau pengurangan itu tidak boleh. Tapi kalau penambahan itu boleh. Apalagi misalnya kita ada kreasi dan yang lain-lain. Tapi kalau di dalam pengurangan terhadap suatu misalnya tradisi itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau penambahan kreasi boleh. Cuman untuk adat sendiri apa boleh untuk ditambah? Apa? Untuk tarian yang sudah bagaimana memposisikan bahwa saya siap seperti itu ya, apalagi tadi sudah ingin menjadikan anak muda zaman now gitu ya. Tetap anak muda zaman now jangan jangan mengurangi yang sudah ada. Kalau tadi misalnya pengen tampil terbaik ya sudah, posisinya seperti apa ya, mulai dari kaos kaki mungkin ini warnanya putih, itu agak kurang pas juga gitu ya. Kalau bisa warna kaos kaki, iya, Pak. Itu pun harus mendekati gelap dengan celana. Ya. Jadi kita kan mau penjurian, jadi harus perfect semua etikanya, tata busana dan segala macam. Apalagi mau jadi seorang duta literasi. Ya, oke, cukup sementara itu dulu ya. Silakan duduk. Cukup ya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Salam literasi.